Hai YouTuber, selamat datang di saluran berkebun saya, emaknya Benyamin. Jadi saya mau update keadaan anggrek-anggrekku setelah saya tinggal 3 bulan. Karena saya liburan ke Indonesia sama anak-anakku. Dan kemarin 8 April 2019 saya balik lagi ke Jerman. Terus langsung ngecek keadaan anggrek-anggrekku, kaget banget deh. Jadi kagetnya karena daunnya jadi tipis banget. Jadi sebelum saya pergi ke Indonesia itu, daun anggrek bulanku, gak cuma anggrek bulan, anggrek yang lain juga, Cattleya, pada tipis-tipis daunnya. Nih, udah jadi tipis banget deh. Tipis banget. Karena dehidrasi. Ini yang baru saya beli sebelum saya ke Indonesia. Yang daunnya bercorak. Semuanya kulihat tipis banget. Emang berbunga sih. Nih, cantik banget berbunga kan. Nah, yang ini juga sebelum saya ke Indonesia, yang ini udah mulai kelihatan kenopnya begini, kuntum-kuntumnya, tapi belum kebuka waktu Januari itu. Saya pergi ke Indonesia tanggal 13 Januari 2019. Terus sebelum pergi saya udah siram semua. Jadi saya bilang ke bapaknya anak-anak untuk memudahkan penyiraman. Karena waktu itu musim dingin juga kan, nggak perlu disiram setiap minggu seperti biasanya. Kalau nggak di musim dingin, saya siram seminggu sekali. Nah, karena di musim dingin, jadi saya bilangnya siramnya 2 minggu sekali. Nah, saya kalau udah bulan Maret itu kan cuacanya udah mulai bagus tuh, udah mulai cerah. Harusnya sih disiramnya seminggu sekali. Cuma nanti dikira saya cerewet, ribet banget. Waktu sebelum pergi aja udah disuruh bawa aja semua tanamanmu, anggrek-anggrekmu bawa, katanya. Mana bisa, aku bilang gitu. Ya udahlah, akhirnya bapaknya anak-anak mau tuh nyiramin. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang seminggu sekali disiramin. Aku bilang supaya mempermudah penyiraman juga. Kalau biasanya saya rendam semuanya anggrek-anggrek ini di ember atau di wadah nggak ada bolongan bawahnya itu sekitar 15 menitan. Kalau di musim panas bisa setengah jaman ku rendam. Kayak begitu, terus ditirisin airnya. Nah, untuk mempermudah aku bilang sama bapaknya anak-anak, siram aja pakai air keran, air shower juga bisa gitu. Jadi dilewatkan di air keran di wastafel atau di tempat mandi gitu pakai shower, dikucurin aja begitu. Nah, udah dilakuin semuanya. Tapi ternyata kalau cuma dikucurin begitu seminggu sekali, seminggu 2 kali nggak cukup. Selama ini saya ngerendamnya jadi daunnya bagus. Nah, ini udah kasihan deh, tipis banget, keriputnya kelihatan jelas banget. Tuh, yang ini juga biasanya bagus-bagus tuh semuanya. Semuanya ini keriputnya tuh tebal banget. Keriputnya banyak banget maksud aku. Tuh, kan? Bunganya sih tetap cantik. Tuh, cantik banget bunganya. Tapi ya gitu. Tipis. Apalagi yang ini, ya udahlah, hari pagi. Jadi saya rendam semua anggrek-anggrekku, udah selesai semuanya direndam. Saya rendam sekitar 15 menitan, kasih pupuk juga. Saya belum kasih ramuan ajaib, campuran air cucian beras dan bawang merah, bawang putih. Karena saya masih males, banyak banget yang mau dikerjain, rumah berantakan kayak kapal pecah. Koper juga ada 3 yang saya bawa, koper gede belum sempat semuanya. Ada 1 sama sekali belum dibuka. Dalamnya sih nggak ada tanaman, nggak ada barang yang harus dikeluarkan dengan segera. Nah, lanjut ya. Jadi keadaannya kayak begini. Ini anggrek bulanku dulu ya. Nah, jadi udah saya rendam ini. Semoga sih 1-2 mingguan bisa pulih kembali anggrek-anggreknya. Ini pakai media tanam cacahan sabut kelapa, coconut house chips. Ini pakai media tanam khusus anggrek bulan, ada campuran sphagnum mossnya. Ini juga khusus anggrek bulan. Oh iya, kalau ada yang penasaran apa sih ini, stiker kuning perangkap serangga yang terbang-terbang, jadi pada tuh nempel. Nanti kalau udah penuh, ini depan belakang tuh, kalau udah penuh baru diganti sama yang baru. Nih serangga kayak begini tuh, nempel-nempel di jendela, emang nggak kelihatan ya. Oh iya, di luar juga nggak kalah cantik. Sakura tetangga udah mulai bermekaran, tulip-tulipku muskari. Tapi kalau daffodil,
krokus sudah pada selesai berbunga. Nanti saya bikin video khusus untuk keadaan bunga-bunga di balkonku. Sekarang lanjut ke anggrek jenis lainnya. Nah, ini yang anggrek yang daunnya corak udah berbunga. Sebelum saya ke Indonesia udah memang kelihatan kenop-kenop bakal bunganya, tapi saya belum lihat waktu itu satupun bunganya kebuka. Saya beli ini bukan karena mau lihat bunganya, melainkan karena suka dengan corak daunnya yang beda dari anggrek bulan lainnya. Ini daunnya bercorak tuh. Ini yang udah agak udah layu sih. Nah, ini Cattleya di ruang tamu. Kalau di kamar tidur yang pertama tadi itu untuk anggrek bulan, karena kamar tidurku itu dingin banget. Nah, sedangkan Cattleya ini dia suka tempat yang hangat sepanjang hari. Ya, malam sih sama siang beda cuacanya nggak apa-apa, tapi dia lebih suka juga kalau malam lebih hangat. Makanya waktu saya tempatkan dia selama 3 tahun di samping anggrek bulannya bagus, setiap tahun berbunga. Ini cuma beranak pinak aja. Setelah saya tahu, terus saya taruh luar rumah waktu menjelang musim panas, dan akhirnya ada 2 amplopnya yang kelihatan ada isinya. Nah, cuma saya lihat kok mulai kering, jadi saya gunting bagian atasnya, karena saya lihat ada video-video lain juga yang saya cari-cari di internet dan di YouTube. Katanya kalau Cattleya bisa dibantu, udah mulai kelihatan agak kering, bisa dibantu dibuka. Tapi ternyata nggak bagus solusi tersebut ya. Mungkin berhasil buat gardener lain, tapi buat saya ternyata enggak. Jadi waktu itu saya bikin eksperimen, satu saya gunting, satu saya diamkan. Jadi yang saya gunting ternyata dia kering, walaupun bulbnya udah gendut banget. Nah, terus yang satu lagi akhirnya tuh ya, sebelum saya pergi waktu itu saya sempat khawatir juga entah akan kebuka atau enggak, tapi dalamnya saya lihat udah ada isinya. Akhirnya dong nih, setelah 3-4 tahunan Cattleyaku berbunga lagi. Waktu pertama kali beli sekitar 4 tahun lalu warnanya pink, terus saya nggak ada bikin gambar videonya karena saya tunda-tunda dulu. Seneng banget akhirnya saya berhasil membungakan Cattleya. Ntar saya bikin video pengalamanku ya di video terpisah ya. Oke, sekarang ngomongin anggrek Cattleyanya setelah saya tinggal liburan selama 3 bulan ke Indonesia. Cattleyanya bagus banget, daunnya tebel, terus ternyata sekarang keriput banget jadi tipis. Daunnya keriput banget dan tipis tuh. Entahlah apa 2 mingguan ini disiram atau semingguan sekali mas suamiku, tapi benar-benar dehidrasi banget tuh, kecil jadi gitu tuh, jelek banget. Nih, ini cuma yang ini doang, yang satu yang tebel. Dan kabar baiknya, saya kaget banget kemarin surprise pas ngelihat ini, ya ampun, ternyata ya berhasil juga membungakan Cattleya. Nah, ini tadinya anggrek-anggreknya aku taruh di kamar mandi. Dendrobium berryoda. Dendrobium berryoda ada 2 pot. Dan aduh, benar-benar parah banget. Daunnya putih-putih gitu, tipis dia. Pokoknya jelek banget deh, hancur lebur, tipis daunnya. Tapi ya udah saya rendam air. Terus ini yang putih-putih entah bakteri entah jamur, jadi saya kasih hidrogen peroksida 3%, saya campur dengan air, terus pakai spons gitu saya gitu disikat. Sorry kalau suara anakku masuk ya. Nah, terus Cattleya yang seedling juga parah banget, gosong dia, kering. Ini juga tipis banget daunnya, padahal waktu itu seger banget sebelum saya pergi, akar-akar barunya. Dan ini waktu winter, waktu Januari sebelum saya pergi, saya taruh kamar mandi, karena di pojokan ruang tamu ini gelap banget. Nah, karena udah musim semi, masuk dari sana cahaya matahari dari pintu kaca, makanya saya taruh lagi di ruang tamu. Di pojokan ini 2 pot anggrek lagi. Duh, saya lupa ini Lycaste deh, Lycaste kalau nggak salah. Ini
keriput juga, kering juga dia bulbnya. Kering. Terus yang pandu rata menggenaskan banget, kering bulbnya, tipis jadinya, padahal sebelum saya pergi bagus. Terus akhirnya ketahuan ternyata spike waktu itu yang kayak keris gitu, jadinya daun. Ini dia, udah nanti dirawat lagi deh. Terus satu bulb kering coklat. Nah, awalnya sebelum saya liburan pandu ratanya saya taruh sebelah sini. Terus sekarang saya taruh di ruang tamu aja karena saya mau taruh di sebelah sini adenium gede yang saya bawa dari Indonesia. Sebelum saya pergi, saya bikin penyerbukan sendiri dari satu kuntum katleanya. Penasaran lihat buahnya kayak gimana? Ternyata kayak gini. Ini berarti saya catat deh waktu itu. Oh, ini dia. Penyerbukannya Oktober. Jadi Oktober 6 Oktober 2018 penyerbukannya. Terus setelah 3 bulan saya pergi ke Indonesia setelah penyerbukan, 3 bulan setelah penyerbukan. Jadi saya biarin aja, saya pikir pas saya datang bakalan udah coklat, ternyata belum nih. Jadi nih udah 6 bulan deh. Saya nggak tahu deh, kayaknya mau disemai atau enggak, belum tahu. Kalau mau disemai gitu dari 3 bulanan sih katanya udah bisa. Tuh, ini nggak tipis-tipis amat tapi keriput banget, keriput banget keriput. Udah saya rendam, nanti saya mau ganti media tanamnya karena waktu beli belum saya pernah ganti media tanamnya karena saya lihat masih baik-baik aja. Ini yang warna bunganya katleanya pink, wangi luar biasa. Anggrek-anggrek yang di kamar mandi tadinya di sini awalnya ada dendrobium 2. Udah saya pindahin ke ruang tamu karena di sana lebih terang. Saya taruh anggrek-anggrek di kamar mandi karena anggrek itu suka tempat yang lembab. Untuk jenis anggrek kayak anggrek sepatu wanita ini dia nggak bisa kena panas, terus dia sukanya tempat yang lembab, yang dingin, yang sejuk gitu. Terus saya mau lanjut nih ya. Ini Celonis stele, sebelum saya pergi emang udah sekarat, rontok daun-daunnya, tapi ternyata tidak bisa diselamatkan, kering semua. Ya udahlah, padahal saya pelihara dari seedling dan udah 2-3 kali deh berbunga, bunganya cantik banget. Sedih deh. Ya udah dah, biar ada tempat buat anggrek yang baru. Lalu Phalaenopsis celebenensis yang saya pelihara dari seedling, yang saya senang banget, udah makin gede daunnya, tanamannya akhirnya menggenaskan. Kayaknya mati deh, bagian hijaunya tinggal dikit, nggak tahu deh. Tadi udah saya rendam sih atau saya mau buang aja. Belum direndam, saya buang aja deh, sayang banget deh, sedih. Keiki, basal keiki yang ada di bawah anggrek bulanku yang warnanya putih kekuningan, tadinya tebal, ini tipis banget sekarang, sedih. Terus ini Dowiana, Cattleya Dowiana aurea, seedling juga, tinggal satu deh daunnya, sedih deh. Nah ini sama Cattleya seedling juga, waktu saya pergi bagus banget. Ini saya satukan supaya mempermudah penyiraman, ternyata menggenaskan, jadinya kekeringan juga, padahal udah saya kasih sphagnum moss. Maunya saya sih kalau yang kecil-kecil kayak begini yang seedling siramnya seminggu sekali, terus yang gede-gede gitu kayak anggrek bulan waktu winter 2 minggu sekali. Tapi bingung kali suamiku ya, entah deh disiram beneran 2 minggu atau 3 minggu. Ya udah deh, nggak usah diomongin lagi, udah berlalu maksudku itu, karena ada gantinya anggrek-anggrek dari Indonesia. Ya udahlah, biarin aja, paling enggak yang udah mati-mati diganti dengan anggrek-anggrek baru. Lanjut, ini Paphiopedilum wardii. Ini sama yang celebenensis saya belinya bersamaan di Roike Orchide di Jerman online shop. Tipis banget, menggenaskan, tapi dia banyak anakannya. Nih, banyak banget anakannya. Lanjut, saya nggak sempet lihat si Debbie Robinsonnya mekar waktu saya tinggal itu. Awalnya saya taruh di kamar mandi, mungkin supaya lebih cepat mekarnya saya taruh di ruang tamu di tempat yang lebih terang, walaupun nggak terang-terang banget kalau winter itu.
Terus akhirnya udah ada knopnya, udah panjang begini, tapi belum kebuka-buka sampai saya pergi. Nah, nggak bisa minta bikinin suamiku video karena kamera kan punya aku doang. Handphonenya yang bagus, yang smartphone bagus, ada kameranya, itu aku bawa. Terus di rumah webcamnya rusak, ya udah jadi nggak bisa divideoin, nggak ada dokumentasinya dari si Robinson ini. Tuh cuma begini doang. Ntar saya potong sini. Oh, udah patah, putus. Tuh mekar berhasil, tapi nggak lihat lagi deh. Ini sih mekarnya bertahan semingguan, 1-2 minggu deh Papio Pedilum. Kalau anggrek bulan bisa sampai 6 bulan, Cattleya 1-2 minggu juga. Terus dari yang udah keluar bunganya ini nggak akan berbunga lagi. Nanti dari yang anakannya ini baru muncul bakal bunga berikutnya. Saya balikin lagi ke tempat semula di kamar mandi karena dia suka tempat dingin dan sejuk. Lanjut, Papio Pedilum Maudie sekarat banget. Sebelum saya pergi emang udah sekarat, akarnya nggak kelihatan lagi, tapi kok masih ada daunnya yang hijau. Jadi saya coba menyelamatkan, walaupun sebenarnya males sih, tinggal beli aja yang baru. Tuh, masih ada yang hijaunya, saya nggak tahu udah dia selamat atau enggak. Tapi kalau nanti nggak ada tempat lagi untuk anggrek-anggrekku yang baru, terpaksa aku buang. Ya karena nggak ada hati lagi memelihara aja yang udah sekarat banget kayak begini kan, udah nggak ada harapan lagi ya. Ini juga udah nggak ada harapan, udah kering, buang aja. Ini ya masih kupelihara deh, kasihan ya. Ini juga masih kupelihara, masih ada hijaunya. Ini juga. Oke, itu bas, demikianlah updateku mengenai anggrek-anggrekku yang kupelihara secara indoor setelah saya tinggal 3 bulan liburan. Jadi nanti saya akan update lagi, coba dilihat sebulan kemudian. Harapanku sih udah ada perubahan yang pesat, daunnya akan jadi tebal lagi. Nanti saya akan update lagi. Terima kasih telah menonton. Kalau suka kasih like ya, yang share dan subscribe ke saluranku membuatku bahagia. Terima kasih telah menonton. Salam anggrek, sampai jumpa.